Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurnia Awaludin dari Agroekoteknologi C dengan NIM 21031111000102. Saya akan memaparkan materi tentang praktikum dasar-dasar ilmu tanah tentang materi pengambilan sampel tanah. Tanah sebagai media tumbuh tanaman dapat dicirikan berdasarkan morfologi, karakteristik fisika, kimia, dan biologi. Semua karakteristik tanah tersebut saling mengkait satu demi satu, mempengaruhi pertumbuhan dan produksi dalam tanaman. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan yang sangat penting dalam analisis tanah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi validitas hasil analisis tanah. Secara umum, sampel tanah bisa dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sampel tanah utuh atau tidak terganggu untuk analisis kerapatan limbah atau isi, susunan pori tanah dan porositas total, potensial air tanah, kadar air, volume, dan permeabilitas tanah. Pengambilannya dengan ring baja sehingga kondisi dalam sampel tanah diharapkan tidak berbeda dengan kondisi aslinya. Yang kedua yaitu sampel tanah agregat utuh untuk mengamati bentuk dan kemantapan agregat. Pengambilan dengan cara cangkul atau skop dan harus dijaga agar agregat tidak rusak. Dan yang terakhir yaitu sampel tanah biasa, contohnya yaitu tanah terganggu. Pengambilan sampel tanah biasa ini untuk analisis kimia tanah, kadar air tanah, tekstur, dan untuk percobaan pot. Dalam pengambilan sampel-sampel tanah ini, janganlah disimpan dalam ruangan yang panas karena akan mengalami perubahan, di mana pengerutan, penguapan, dan aktivitas jasad mikro. Oleh sebab itu, sebaiknya tanah disimpan dalam ruangan yang lembab, kelembapan relatif kurang lebih dari 90%, dan suhu dingin kurang lebih 4 derajat Celcius dengan variasi suhu kecil atau bahkan suhu kurang dari 20 derajat Celcius jika untuk jangka lama. Baik, yang selanjutnya yaitu pengambilan contoh sampel tanah utuh. Alat-alat yang diperlukan adalah tabung besi baja yang sudah diketahui bobot dan volumenya. Yang kedua yaitu skop atau cangkul, dan yang ketiga yaitu pisau tajam dan tipis, atau bisa juga dengan gergaji triplex. Cara pengambilan sampel tanah utuh yaitu pertama, ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang diambil. Kemudian letakkan tabung tegak pada lapisan tanah tersebut dan gali tanah di sekitar tabung dengan skop atau pisau. Kemudian iris tanah dengan pisau sampai hampir mendekati tabung dan tekan tabung sampai 3/4 bagiannya masuk ke dalam tanah. Setelah itu letakkan tabung lain tepat di atas tabung kedua, masuk ke dalam tanah kira-kira sekitar 1 cm, dan tabung berserta tanah di dalamnya digali dengan skop atau cangkul. Pisahkan kedua tabung dengan hati-hati, kemudian potonglah tanah. Bila ada kelebihan pada bagian atas, bawa tabung sampai rata sekali. Agar tidak terjadi penutupan pori tanah, pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit, dan posisi pisau miring, bukan tegak lurus, miring. Kemudian tutuplah tabung dengan tutup plastik dan ulangi pekerjaan tersebut untuk contoh tanah dari kedalaman lainnya jika diperlukan. Jangan lupa juga pasang label untuk menandai sampel tanah. Catat label dan penjelasan tentang asal sampel, tanggal pengambilan sampel tanah, dan kondisi lahan di tempat pengambilan sampel. Oh ya, pada pengambilan sampel tanah ini lebih baik ada kandungan airnya. Jika di lapang tanah kering, siramlah terlebih dahulu tanah sehari sebelum pengambilan sampel. Baik, selanjutnya yaitu pengambilan sampel tanah biasa atau juga contoh tanah terganggu. Peralatan yang diperlukan yaitu 1 bor tanah, 2 cangkul, 3 pisau, 4 kantong plastik tempat penyimpanan sampel tanah, 5 kertas label dan spidol.
Dan cara pengambilan sampel tanah biasa yaitu: 1. Bersihkan permukaan tanah dari rerumputan dan serasah tumbuhan. Yang kedua yaitu gunakan bor dengan cara menekan dan memutar ke arah jarum jam dan angkat bor jika sudah mencapai kedalaman yang diinginkan. Yang ketiga yaitu sampel tanah diambil dengan pisau pada bagian tengah di mata bor. Keempat yaitu masukkan sampel ke dalam kantong plastik lalu dilabeli. Jangan lupa ya, dilabeli. Untuk analisis kimia biasanya diperlukan sampel tanah komposit atau penyatuan sampel tanah. Dalam beberapa hasil pemboran diambil rata-ratanya. Yang keenam yaitu untuk percobaan pot diperlukan tanah dalam jumlah banyak karena bisa dilakukan dengan cangkul atau mesin pengeruk tanah disesuaikan dengan kedalaman. Biasanya untuk pot ini sekitaran 0 sampai 20 cm. Yang ketujuh, selanjutnya untuk analisis sampel tanah dikering udarakan dan diayak lolos. Ayakan 2 mm atau disesuaikan dengan macam analisisnya. Untuk percobaan pot tanah diperlukan diayak lolos ayakan 2 mm sehingga tanah bisa seberagam. Tidak menjadi faktor yang berpengaruh yang tidak diperhitungkan dalam percobaan. Sampel tanah bisa disimpan pada wadah yang tertutup yang ditempatkan pada ruangan yang aman. Untuk percobaan pot tanah langsung bisa dimasukkan ke dalam pot. Jika sampel tanah dimasukkan atau disimpan dulu sebelum percobaan, simpan wadah yang berwarna gelap yang tertutup sehingga terhindar dari sinar matahari langsung dan percikan air hujan. Baik, itu saja pemaparan materi praktikum dasar-dasar ilmu tanah dalam materi pengambilan ilmu tanah yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.